Hai semuanya, selamat datang di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film drama Korea yang berjudul Miracle, Letters to the President. Film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan seorang pemuda yang ingin desanya mempunyai stasiun kereta api. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, biar saya tambah semangat, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Jun Kyung adalah seorang anak yang pintar. Dia menjadi juara lomba matematika tingkat provinsi. Suatu hari, Jun Kyung pulang dari sekolah bersama kakak perempuannya dan orang-orang penduduk desanya. Mereka berjalan melewati rel kereta. Tiba-tiba ada kereta datang. Mereka pun segera berlari dan menyelamatkan diri. Jun Kyung sekarang sudah dewasa. Dia sedang menulis surat untuk presiden. Dan itu adalah surat ke-54 yang ditulisnya. Jun Kyung tinggal bersama ayah dan kakak perempuannya yang bernama Bo Kyung. Ayah mereka bernama Tae-yun. Dia adalah seorang masinis kereta api. Mereka tinggal di daerah terpencil tanpa jalan di provinsi Gyeongsang Utara. Dan di sana hanya ada rel kereta tapi tidak ada stasiun. Bahkan penduduk desa harus melewati 3 terowongan dan 3 jembatan untuk menuju ke stasiun terdekat. Tentu saja dengan resiko yang sangat besar, karena mereka tidak tahu kapan kereta api akan lewat. Jun Kyung dan kakaknya sudah sampai di stasiun Seungbu. Hari ini adalah hari pertama Jun Kyung masuk SMA Yongbin. Mereka akan berangkat naik kereta yang dikemudikan oleh ayah mereka sendiri. Mereka harus naik sepeda setelah turun dari stasiun untuk menuju ke sekolah. Upacara penerimaan murid baru sudah dimulai. Jun Kyung dengan sepedanya datang terlambat. Salah seorang murid perempuan memperhatikannya. Dia bernama Sung Rahi. Stasiun Seungbu terancam akan ditutup karena penumpangnya semakin sepi. Dan itu menambah nasib buruk Jun Kyung dan penduduk desanya. Karena stasiun itu adalah stasiun terdekat dari desa mereka. Saat Jun Kyung akan berangkat sekolah, tetangganya menitipkan anaknya yang juga akan berangkat sekolah. Jun Kyung terlambat lagi. Ternyata dia satu kelas dengan Rahi. Waktu ujian hanya tinggal 5 menit, tapi Jun Kyung dengan cepat segera menyelesaikan soal ujiannya. Dan Rahi akhirnya menyadari kalau Jun Kyung adalah seorang yang jenius. Sebentar lagi ayah mereka akan ulang tahun. Bo Kyung berencana akan memberikan kado, tapi sepertinya hubungan Jun Kyung dan ayahnya kurang baik. Rahi melihat Jun Kyung sedang mengirim surat. Sesamanya di sekolah, dia pun penasaran lalu memeriksa tas Jun Kyung. Rahi dan temannya lalu membaca surat Jun Kyung yang dia kirim untuk presiden. Saat makan malam, Tae-yun berkata kalau mengirim surat ke presiden untuk meminta stasiun adalah usaha yang sia-sia. Dia sebenarnya ingin pindah rumah, tapi Jun Kyung selalu menolak. Rahi meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Dia juga berkata kalau tulisan atau ejaan Korea di surat Jun Kyung salah semua. Rahi adalah anak seorang anggota Kongres pemerintah. Rahi akhirnya mengajari Jun Kyung cara menulis Hangul yang benar. Hangul adalah susunan tulisan Korea. Dan mereka berdua sekarang menjadi lebih akrab. Setelah mengirim surat, Jun Kyung harus segera pulang. Karena dia adalah pemandu bagi orang-orang desanya agar terhindar dari bahaya kereta api yang lewat. Rahi lalu menyarankan agar Jun Kyung membuat alat yang bisa memberi sinyal kalau ada kereta yang akan lewat. Merasa itu adalah ide yang bagus, Jun Kyung lalu segera membuatnya. Alat yang bisa mendeteksi getaran, jadi mereka bisa tahu kalau ada kereta yang akan lewat. Jun Kyung lalu memasang dan menjelaskan kegunaan alat itu kepada para penduduk desanya. Kejeniusan Jun Kyung juga membuat gurunya meminta bantuan untuk mengerjakan tesis astronomi milik teman-temannya. Jun Kyung sangat menyukai pengetahuan tentang bintang dan ruang angkasa. Sementara Rahi berkata kalau mimpinya adalah menjadi inspirasi Jun Kyung. Rahi bahkan mengajak Jun Kyung untuk pindah sekolah ke Seoul dengannya. Bo Kyung sangat senang mengetahui adiknya sedang dekat dengan seorang perempuan. Hubungan Jun Kyung dan Rahi pun semakin dekat. Sudah banyak surat yang dikirimkan, tapi belum juga ada balasan. Lalu Rahi punya ide agar Jun Kyung tampil di TV dengan cara mengikuti kuis. Namun meskipun Jun Kyung jago matematika, dia kurang bagus dalam pengetahuan umum. Rahi lalu menyuruh Jun Kyung mengikuti lomba matematika tingkat nasional. Juaranya akan mendapatkan penghargaan dari presiden. Dan itulah caranya agar Jun Kyung bisa menyampaikan keinginannya secara langsung kepada presiden. Jun Kyung akhirnya memenangkan lomba. Dia akan ke Daegu untuk upacara penghargaan. Tapi ternyata Bapak Presiden tidak bisa hadir. Rahi pun tidak sabar dan mengajak Jun Kyung untuk pergi ke Seoul untuk menemui presiden. Mereka berdua lalu berangkat ke Seoul. Tapi mereka berhenti di tengah perjalanan. Rahi mengajak Jun Kyung ke rumahnya.
Dia sangat canggung saat Rahi mengajaknya nonton film. Mereka berdua melihat ada adegan dewasa di film. Lalu mereka ingin mencobanya. Tapi semuanya gagal karena kasetnya rusak. Ditambah ibu Rahi juga datang. Junkyong dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata di sana sudah ada Rahi dan juga ayahnya. Ayah Rahi berkata kalau dia akan memindahkan Rahi ke Seoul. Dia juga akan mengajak Junkyong dan menyekolahkannya di sekolah sains. Junkyong bingung memutuskan. Dia akan meminta pendapat ayahnya, tapi ayahnya sedang sibuk. Tetangga Junkyong jatuh ke sungai karena menghindari kereta api. Beruntung mereka berhasil selamat. Junkyong merasa kebingungan. Ternyata dulu kakaknya juga terjatuh ke sungai saat berusaha mengambil piala milik Junkyong. Bokyong tenggelam di sungai dan tidak ditemukan. Junkyong frustasi dan membuang pialanya. Tapi tiba-tiba piala itu kembali lagi ke kamarnya. Ternyata selama ini Junkyong bersama arwah kakaknya. Bokyong sangat menyayangi adiknya. Dia akan tetap menjaga Junkyong selama dia masih tinggal di rumah itu. Junkyong sampai tidak mau pindah rumah agar tetap bisa bertemu dengan kakaknya. Rahi menunggu Junkyong untuk berangkat ke Seoul, tapi Junkyong tidak datang. Dia sangat sedih, dan ternyata Junkyong melihatnya dari kejauhan. Junkyong tetap sekolah di SMA Yongbin dan tinggal di desanya. Dia merasa tidak sanggup berpisah dengan kakaknya dan tetap mempunyai impian membangun stasiun untuk desanya. Suatu hari Junkyong mendapat telepon. Suratnya telah dibaca oleh presiden. Pak Presiden mengizinkan pembangunan stasiun di desa mereka, tapi tidak dalam waktu dekat karena masalah anggaran. Junkyong lalu mengajak membuat stasiun sendiri. Junkyong mendapatkan surat kaset dari Rahi. Rahi sangat merindukannya. Begitu juga dengan dia. Junkyong sedang membangun stasiun sendirian. Tidak berapa lama, para penduduk desa datang untuk ikut membantunya membuat stasiun. Mereka lalu bersama-sama membangun stasiun. Dan akhirnya stasiun itu selesai dan mereka beri nama Stasiun Yangwon. Junkyong tidak pandai berbicara, jadi dia membalas surat kaset Rahi dengan tulisan. Junkyong didatangi oleh orang dari Departemen Kereta Api Nasional. Mereka berencana akan membuat artikel tentang kisah Junkyong di majalah mereka. Saat Junkyong pulang dari sekolah, dia kaget saat melihat Rahi ada di depan rumahnya. Mereka berdua makan malam dengan ditemani oleh Bokyong yang tak kasat mata. Junkyong ternyata mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya ke Amerika, namun dia tidak mau membahasnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Junkyong. Dia akan menghantar Rahi pulang, tapi Rahi berkata kalau dia ingin menginap. Junkyong tetap mengantar Rahi pulang. Mereka berdua berjalan menyusuri rel kereta. Kunang-kunang pun ikut menyaksikan kemesraan mereka. Impian Rahi hanya satu. Dia ingin melihat Junkyong menjadi orang yang sukses. Sebenarnya, Junkyong mempunyai kesempatan masuk NASA jika dia mau melanjutkan sekolahnya di Amerika. Bokyong sebenarnya hanya ingin adiknya tersenyum dan berkata, "Aku pergi sekarang ya." Dia tidak mau menghambat adiknya untuk menjadi orang sukses. Junkyong dan para penduduk desa sedang bersiap-siap untuk naik kereta di stasiun baru mereka. Tapi ternyata kereta api dengan masinis Taeyun tidak berhenti. Penduduk desa marah kepadanya, tapi Taeyun tidak bisa berhenti karena stasiun itu masih belum diresmikan. Taeyun marah-marah setelah membaca artikel tentang Junkyong di majalah. Dia tidak terima kalau di situ ditulis bahwa kematian ibu dan kakaknya adalah salah Junkyong. Padahal ibunya meninggal karena dia tidak ada kereta untuk pergi ke rumah sakit, dan kakaknya meninggal akibat jatuh dari jembatan karena menghindari kereta api. Lalu pimpinan majalah menjelaskan kalau mereka tidak mengarang tulisan itu, tapi Junkyong sendirilah yang mengatakannya. Junkyong sangat ingin membuat stasiun karena dia ingin dipuji oleh ayahnya dan berharap ayahnya akan memaafkannya. Ibunya meninggal saat melahirkan dirinya, dan kakaknya jatuh dari jembatan juga karena piala. Junkyong merasa itu semua adalah salahnya. Dia juga merasa frustasi saat kereta api tidak mau berhenti di stasiun Yangwon. Dia bahkan membuang kartu ujian untuk bisa masuk sekolah NASA di Amerika. Taeyun sangat sedih begitu dia tahu alasan kenapa anaknya ingin sekali membangun stasiun. Guru Junkyong yang bernama Pak Kim memberitahu Taeyun kalau ada ujian yang harus diikuti Junkyong agar dia bisa bersekolah di Amerika. Tapi mereka harus segera berangkat saat itu juga. Taeyun merasa bingung. Dia bingung memutuskan berhenti di stasiun Yangwon untuk menjemput Junkyong atau tidak. Tiba-tiba Taeyun menarik rem. Dia berhenti di stasiun Yangwon. Taeyun mengambil resiko karena melanggar aturan dengan berhenti di Yangwon. Dia segera turun dan menjemput Junkyong.
Taehyun lalu menyuruh Jun Kyung untuk segera bersiap-siap karena kereta api telah menunggu di stasiun Yangwon. Bo Kyung ternyata mengambil kartu ujian yang dibuang adiknya. Jun Kyung dan ayahnya segera berlari menuju stasiun dan mereka pun akhirnya berangkat. Pak Kim sudah menunggu mereka. Dia akan mengantar Jun Kyung ke Seoul. Tapi Taehyun sendiri yang akan mengantar anaknya. Dan ternyata Taehyun juga belum pernah ke Seoul. Waktu ujian semakin mepet. Sementara Jun Kyung dan ayahnya masih bingung karena mereka sama-sama tidak tahu jalan. Mereka berdua akhirnya tiba di tempat ujian, tapi mereka terlambat. Taehyun tidak menyerah. Dia membuka pagar dan menahan satpam. Dia lalu menyuruh Jun Kyung agar segera masuk dan mengikuti ujian. Jun Kyung akhirnya menerima surat pengumuman dari Asosiasi Astrofisika Korea. Taehyun membuka pintu kamar. Dia melihat Jun Kyung sedang menangis. Dia menyemangati anaknya agar tidak menangis karena gagal ujian. Tapi ternyata Jun Kyung berhasil menjadi nomor 1 di Korea dan berangkat ke Amerika. Mereka berdua merayakan keberhasilan Jun Kyung dan Taehyun mengajari anaknya minum. Taehyun menyesali 2 hal di dalam hidupnya. Yang pertama, dia bersikeras untuk tetap bekerja dan tidak segera pulang saat istrinya akan melahirkan. Dan yang kedua, dia tidak datang saat Jun Kyung mendapat piala lomba matematika. Dia lalu menyuruh Bo Kyung untuk ke sekolah adiknya. Dan dia adalah masinis kereta saat Bo Kyung terjatuh dari jembatan. Itulah sebabnya kenapa dia selama ini menjaga jarak dan tidak sanggup melihat Jun Kyung. Dia takut akan kehilangan orang yang dicintainya lagi. Jun Kyung akhirnya berangkat. Dia naik kereta ditemani oleh kakaknya. Jun Kyung lalu mengucapkan apa yang selama ini kakaknya inginkan. "Kakak, aku pergi sekarang ya." Bo Kyung pun akhirnya pergi dengan tenang. Jun Kyung sudah di bandara dan akan segera berangkat. Dia menelpon Rahi, tapi tidak ada yang mengangkat. Saat dia akan berangkat, tiba-tiba Rahi datang. Mereka berdua saling berlari. Dan Rahi memukul Jun Kyung hingga terjatuh. Rahi marah-marah karena Jun Kyung tidak memberitahunya kalau akan berangkat. Rahi berpesan agar Jun Kyung tidak melihat gadis lain, makan yang banyak, tidak boleh sakit, dan Jun Kyung hanya boleh memikirkannya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Miracle, Letters to the President, sebuah film yang mengharukan sekaligus menginspirasi. Terima kasih sudah nonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.